Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Febrianto dengan NIM F0612111049 dari Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang revisi dari buku saya dengan bab 2 dengan tema Revolusi Industri dan Transportasi Masyarakat pada buku Marvin Perry, Peradaban Barat dari Revolusi Prancis hingga zaman global. Perkembangan teknologi mulai dirasakan pada akhir abad ke-18 yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Adapun pada abad ke-19, perkembangan industri mulai dirasakan di wilayah-wilayah seluruh dunia. Dan munculnya zaman industri. Eropa adalah salah satu wilayah yang perkembangan industri terjadi mulai di sana. Salah satu faktor yang mendorongnya yaitu faktor pertama yaitu Eropa adalah suatu wilayah yang kaya karena perluasan perdagangan yang terjadi di wilayah Eropa. Faktor yang kedua yaitu adanya persaingan militer di antara negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, wilayah Eropa memproduksi senjata-senjata, seragam-seragam, dan kapal-kapal yang canggih. Faktor yang ketiga yaitu adanya populasi manusia yang berkembang dan adanya produktivitas petani yang berkembang. Kemudian Britania yang pertama. Britania memiliki beberapa keuntungan yang memampunya untuk bertindak sebagai pelopor. Antara lain persediaan arang dan besi yang banyak dan mudah dikembangkan telah memberi Britania tradisi panjang dalam bidang metalurgi dan pertambangan. Britania juga mempunyai ketersediaan modal untuk melakukan perkembangan industri-industri baru. Dana-dana ini berasal dari para tuan tanah dan saudagar yang semakin kaya atas perniagaan. Perubahan-perubahan di bidang teknologi. Industri kapas lama menjadi rumah bagi perdagangan wool yang penting. Britania pada abad ke-18 melompat ke depan dalam produksi kapas. Industri yang pertama-tama menunjukkan kemungkinan tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produksi kapas Britania meluas 10 kali lipat antara tahun 1760 dan 1785. Pada 1733, jauh sebelum ekspansi mulai, penemuan sederhana flying shuttle alat tenun oleh John Kay memungkinkan para penenun menggandakan hasil mereka. Dalam 5 tahun, mesin tenun Richard Arkwright dapat digerakkan oleh air atau manusia, dan mesin tenun Samuel Compton tahun 1779 menggerakkan banyak kumparan pertama dengan menggunakan energi manusia dan kemudian dengan energi hewan dan air. Mesin uap. James Watt, seorang teknisi Skotlandia, mengembangkan mesin uap pada tahun 1760-an. Karena mesin-mesin uap dijalankan dengan menggunakan arang atau kayu, bukan tenaga air, ia memungkinkan keluasan yang lebih besar dalam menempatkan mesin pemintal tekstil. Dengan uap, seluruh pola kerja berubah karena pekerja yang lebih lemah, lebih mudah, dan kurang ahli dapat diajari beberapa tugas sederhana yang diperlukan untuk menjalankan mesin. Peralihan dari pekerja laki-laki ke perempuan dan anak-anak adalah suatu perubahan sosial yang besar. Kemudian industri besi. Meskipun daya uap memungkinkan untuk mengumpah orang yang lebih lemah untuk menjalankan mesin harus terbuat dari logam yang lebih kuat untuk menahan daya-daya dibangkitkan oleh sumber tenaga yang lebih kuat. Industri besi memunculkan permintaan yang besar pada tambang batu bara untuk bahan baku tungku-tungkunya, karena mesin uap memungkinkan para penambang memompa air dari tambang-tambang secara lebih efisien dan pada level yang jauh lebih dalam. Lapisan-lapisan yang kaya di dalam tambang-tambang yang ada menjadi semakin dapat dimasuki untuk pertama kalinya. Kemudian transportasi. Mesin uap, besi, dan baja membawa suatu era baru di bidang pengangkutan. Ketika mesin-mesin mempercepat produksi pabrik, metode transportasi juga meningkat pada tahun 1830. Jalur kereta api pertama dibangun di Britania. Hal ini memicu suatu zaman pembangunan kereta api di banyak bagian dunia. Pelayaran berubah secara radikal dengan penggunaan kapal-kapal tanpa layar yang mempunyai kapasitas tonasi yang lebih besar. Kemudian masyarakat berubah. Perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi mempunyai konsekuensi revolusioner kepada masyarakat
ekonomi, dan politik. Masyarakat Eropa tetap lebih banyak di desa, sehingga pada pertengahan abad itu hanya Britania yang separuh kota. Kota semakin besar, baik dalam jumlah ukuran maupun jumlah populasinya. Contohnya pada tahun 1801 sampai 1851 di kota Brigham itu terjadi populasi yang meningkat 73.000 menjadi 250.000. Kemudian di kota Liverpool populasinya juga meningkat dari 77.000 menjadi 400.000. Kota-kota industri ini meluas dengan pesat tanpa perencanaan atau pengaturan yang memadai oleh pemerintah lokal ataupun nasional. Karena populasinya yang makin bertambah, sehingga di kota-kota ini terjadi seperti contohnya yaitu transportasi yang buruk, rumah yang kumuh dan kurang aman. Karena hal ini terjadi, maka dampaknya adalah orang-orang kaya dan miskin di kota ini sama-sama menderita karena penyakit dan kejahatan serta kekasaran yang merajalela di kota ini. Salah satu penyebab penyakit di kota Britania itu terjadi karena got-gotnya yang terbuka, sungai-sungai yang kotor, dan jalan-jalannya yang dipenuhi oleh asap pabrik. Ada sekiranya 26 dari 100 anak mati sebelum usia 5 tahun. Kemudian perubahan dalam struktur sosial. Revolusi industri menghancurkan untuk selamanya pembagian masyarakat ke dalam golongan iman, bangsawan, dan orang biasa. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, ketika industri dan perniagaan berkembang, kelas menengah semakin besar jumlahnya. Pertama di Britania dan kemudian di seluruh Eropa. Ada perubahan revolusi sosial. Mungkin perkembangan industri telah mengurangi beberapa rintangan antara kaum elit, pemilik tanah, dan kelas menengah. Banyak sejarawan percaya bahwa para pekerja selain pekerja terbesar di kota-kota Britania itu adalah pelayan yang kebanyakan bekerja di Paris. Sejarawan percaya bahwa para pelayan ini mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk percaya dan mereka memiliki rasa hormat terhadap otoritas dan cita-cita mereka terhadap status bourgeois. Kemudian kehidupan kelas pekerja. Kehidupan tidak mudah bagi orang-orang yang pekerjaannya memberi sumbangan kepada proses industri. Biasanya karyawan pabrik adalah para pendatang baru dari wilayah-wilayah pertanian, di mana mereka telah terusir dari tanah itu. Kemudian munculnya pembaruan di Britania. Meskipun Britania adalah sebuah negara yang bebas di Eropa, namun pada dasawarsa awal abad ke-19, pemisahan sosial bangsawan dan rakyat biasa di Britania tidak sekaku di daratan, karena anak-anak bangsawan mereka tidak mewarisi gelar, sehingga harus berkarir di bidang hukum, bisnis, militer, dan gereja. Kemudian sejumlah anggota parlemen juga mendesak pembaruan tepat pada waktunya. Pada tahun 1828, parlemen mencabut undang-undang abad ke-17 yang pada hakikatnya menghalangi kaum non-konformis pada Protestan dan untuk mendapat posisi di pemerintahan dan universitas. Pada sebelumnya undang-undang yang lama telah dicabut oleh parlemen, maka rancangan undang-undang yang baru itu disahkan pada tahun 1832 yang membahas tentang perluasan hak pilih. Para pekerja benar-benar mendapat sedikit kelegaan ketika kaum humanis menekan parlemen untuk mengesahkan undang-undang pabrik pada tahun 1833 yang mengesahkan bahwa anak-anak yang berada di bawah umur 13 tahun tidak boleh bekerja lebih dari 9 jam sehari, dan tidak ada anak yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun yang boleh bekerja lebih dari 69 jam dalam seminggu. Kemudian tanggapan terhadap industrialisasi. Masalah-masalah yang diciptakan oleh industrialisasi yang pesat memengaruhi secara mendalam pemikiran politik dan sosial. Salah satunya liberalisme. Teori ekonomi liberal berpandangan bahwa ekonomi setiap negara harus dijalankan sesuai dengan hukum-hukum alam daripada perintah-perintah penguasa. Oleh karena itu, karena kaum liberalisme lebih menjalankan hukum-hukum alam ketimbang perintah-perintah penguasa, oleh karena itu ia
mengambil prinsip laissez-faire, yang dimana mereka percaya bahwa para individu bertanggung jawab pada kemalangannya sendiri, sehingga kaum liberal itu tidak tergerak hatinya. Kaum liberal pada awal abad ke-19 melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan alamiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Dan sosialisme awal, kaum sosialis beranjak lebih jauh dari kaum liberal. Tidak seperti kaum liberal, kaum sosial sangat mencerminkan pencerahan dan revolusi Perancis, yang dimana kaum sosial menuntut penciptaan suatu masyarakat baru yang didasarkan pada kerjasama dan ketimbang persaingan. Kemudian industrialisme dalam perspektif, seperti halnya revolusi Prancis, revolusi industri juga sangat memengaruhi perkembangan modernisasi di Eropa. Revolusi industri itu sendiri mempercepat langkah modernisasi. Seiring dengan perjalanan waktu, arti penting desa-desa pertanian dan produksi kerajinan pudar karena kota-kota dan pabrik-pabrik. Kita bisa menyimpulkan bahwa revolusi industri itu sendiri sangat memunculkan banyak masalah, namun revolusi industri itu sendiri sampai sekarang masih ada, karena revolusi industri itu sendiri memengaruhi sejarah manusia yang menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan sosial, partisipasi politik dan pendidikan, dan perkembangan budaya. Ia juga memperluas jurang di antara barat dan bagian lain dunia dari segi ilmu dan teknologi. Menjelang 1900, negara-negara barat didukung oleh teknologi yang lebih unggul.